Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paki Paujan Fahrudin dengan NRP 23 2023 043. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip kuadrat terkecil. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin, the most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin untuk besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang dengan bobot yang sama adalah nilai yang menjadikan jumlah kuadrat kesalahan residua minimum. Dari kalkulus, nilai minimum suatu fungsi dapat diperoleh jika turunan pertamanya sama dengan 0, seperti gambar di bawah ini. Jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang. Weighted least squares adalah metode statistik yang digunakan untuk memperbaiki masalah heteroskedastisitas dalam analisis regresi. Metode ini memberikan bobot yang berbeda pada setiap pengamatan berdasarkan variansi dari kesalahan pengukuran. Dengan cara ini, WLS bertujuan untuk meminimalkan dampak dari pengamatan yang memiliki variansi lebih besar. Syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang dalam bentuk persamaan adalah seperti gambar berikut. Lalu substitusikan nilai-nilai residu dalam vers 4.1 ke dalam vers 4.11 akan menghasilkan seperti gambar di bawah ini. Syarat untuk menghitung perataan kuadrat terkecil tertimbang adalah nilai yang paling mungkin untuk besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang yang memiliki bobot bervariasi adalah nilai yang menjadikan jumlah perkalian antara bobot dengan kuadrat residu masing-masing adalah minimum. Apa yang dimaksud dengan model stokastik? Pengertian dalam hitung perataan kuadrat terkecil, penentuan variansi dan bobot pengamatan dikenal sebagai model stokastik. Dalam hitung perataan kuadrat terkecil, penentuan variansi dan bobot pengamatan dikenal sebagai model stokastik. Dalam hitung perataan, sangat krusial untuk memilih model stokastik pembobotan yang tepat karena seperti telah dibahas pada PB3, bobot pengamatan mengontrol jumlah koreksi yang diterimanya selama hitung perataan. Lalu fungsi dalam hitung perataan tanpa pembobotan, semua pengamatan diasumsikan mempunyai bobot yang sama. Jadi model stokastik dibuat secara implisit. Kegagalan dalam memilih model stokastik yang tepat akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengisolasi kesalahan besar atau blunders dalam set pengamatan. Keempat, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter? Persamaan pengamatan dalam teknik hitung perataan parameter, khususnya dalam konteks metode kuadrat terkecil, merupakan hubungan matematis yang mengaitkan pengamatan yang dilakukan dengan parameter yang diinginkan diestimasi. Persamaan ini penting untuk menentukan bagaimana pengamatan berkontribusi terhadap estimasi parameter. Apabila sejumlah persamaan yang menyatakan hubungan antara besaran yang diukur dengan besaran yang dicari. Persamaan yang dimaksud persamaan pengamatan. Contoh persamaan pengamatan ditulis dalam bentuk fungsi umum sebagai berikut pada gambar di bawah ini. Fungsi umum tersebut dapat berbentuk fungsi linear atau non-linear. Jika suatu persamaan pengamatan tidak linear, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Fungsi umum tersebut dapat berbentuk fungsi linear atau non-linear. Di dalam perataan parameter, fungsi umum berbentuk non-linear diubah ke dalam bentuk linear melalui uraian deret Taylor. Hal ini menjadi hitung perataannya lebih sederhana, walaupun dapat berakibat perataannya dilakukan secara iterasi. Fungsi non-linear berbentuk LI sama dengan FI dalam kurung XYZ, tutup kurung, di mana parameternya 3 buah yaitu XY dan Z, dan banyaknya besaran yang diukur. Menurut uraian deret Taylor yang sudah tertera pada gambar di bawah ini, di mana F buka kurung X kuadran Y kuadran Z kuadran tutup kurung merupakan harga awal deret atau merupakan harga pendekatan LI. Untuk DX, DY, dan DZ yang cukup kecil, artinya X sama dengan X kuadran dibagi Y sama dengan Y kuadran dibagi dan Z sama dengan Z kuadran. Kita dapat mengabaikan suku-suku berderajat 2 dan seterusnya sehingga persamaan menjadi berbentuk linear yang sudah tertera gambar di bawah ini. Latihan soal
Hitunglah nilai yang paling mungkin untuk A dan B pada persamaan di bawah ini dengan metode kuadrat terkecil. Pertimbangkan pengamatan memiliki bobot yang sama. Yang pertama yaitu persamaan total square residual. Ini adalah jumlah kuadrat dari residual atau error untuk setiap pengamatan. Lalu yang kedua, penurunan terhadap A dan B. Untuk mencari minimum, kita perlu menurunkan F buka kurung A, B tutup kurung terhadap A dan B dan menyamakan dengan 0. Langkah ketiga yaitu menyederhanakan persamaan. Yang pertama, kalikan setiap suku dalam kurung dengan pangkat yang diberikan lalu jumlahkan suku-suku sejenis. Lalu yang kedua, bagi kedua ruas persamaan dengan 8 untuk menyederhanakan koefisien. Langkah ketiga yaitu ulangi langkah-langkah di atas untuk persamaan kedua. Langkah keempat yaitu eliminasi persamaan. Langkah eliminasi yang pertama, pilih variabel yang akan dihilangkan. Misalnya kita akan menghilangkan variabel A. Lalu kalikan persamaan. Kalikan persamaan pertama dengan 12 dengan persamaan kedua dengan 11. Tujuannya adalah agar koefisien A menjadi sama besar namun berlawanan tanda. Jumlahkan persamaan kedua persamaan yang telah dikalikan. Variabel A akan hilang dan kita akan mendapatkan persamaan dengan variabel B saja. Hitung nilai B, selesaikan persamaan yang hanya mengandung variabel B untuk mencari nilai B. Substitusi nilai B yang telah ditemukan ke salah satu persamaan awal yang sudah disederhanakan. Hitung nilai A, selesaikan persamaan untuk mencari nilai A. Lalu hasil akhir setelah melakukan eliminasi dan substitusi kita akan mendapatkan nilai A dan B. Lalu langkah kelima yaitu menentukan nilai pi 1, 2, dan 3 dengan mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan. 1. Substitusi nilai A dan B. Kita sudah diberikan nilai A yaitu 5,6 dan B 0,5. Langkah pertama adalah mengganti setiap kemunculan A dengan 5,6 dan setiap kemunculan B dengan 0,5 pada ketiga persamaan. Lalu kedua, perhitungan. Setelah mensubstitusi, kita akan melakukan operasi hitung, perkalian, dan penjumlahan sesuai dengan urutan operasi dalam matematika. Lalu yang ketiga, pengelompokan hasil. Hasil akhir dari setiap persamaan akan menjadi nilai pi 1, pi 2, dan pi 3. Nilai-nilai ini kemudian dikelompokkan dan dikuadratkan. Demikian presentasi tentang prinsip kuadrat terkecil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.